Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Grand Chess Tour seri ketiga Super United Croatia Rapid dan Blitz 2025 sudah selesai. Pemenangnya adalah King Magnus. Magnus lagi. Walaupun sempat diragukan untuk menjuarai event ini karena penampilannya di sesi Rapid hanya mengemas 10 poin kawan, menempati posisi ketiga, hanya 2 kali menang dari 9 game yang dia mainkan. Sempat kalah oleh Domara Djurgården pada game ke-6. Tapi Magnus Carlsen mencoba bangkit di sesi Blitz. Apalagi di hari pertama, Magnus memetik 6 kemenangan dan 3 kali remis. Sedangkan di hari kedua, Magnus hanya memetik 2 kemenangan kawan, yaitu mengalahkan Alireza Firouzja, kemudian mengalahkan Ivan Saric. Sempat kalah oleh Nordic Backup to Satrop. Nah, kekalahan ini merupakan satu-satunya kekalahan Magnus Carlsen di permainan Blitz kawan. Terus Domara Djurgården bagaimana bang? Domara Djurgården finish di posisi buncit di sesi Blitz. Di hari pertama, Domara Djurgården hancur lebur. Di hari kedua, mencoba bangkit. Memetik 3 kemenangan, 3 kali kalah, dan sisanya remis kawan. Magnus mengumpulkan total keseluruhan 22 poin. Diikuti Wesley So 20 poin. Domara Djurgården 19,5 poin. Dan posisi buncit ditempati pemain tuan rumah Ivan Saric. Oke, game pertama dari permainan Magnus Carlsen di hari kedua Blitz saya pilih menghadapi Alireza Firouzja. Magnus pegang hitam dan Alireza pegang putih. Mengawali dengan E4, E5, pembukaan Italia jadi pilihan Alireza Firouzja. Pertahanan 2 kuda dipilih oleh Magnus Carlsen. Pion D3 dan Magnus di sini memilih gajah ke E7 kawan. 2 langkah populer, gajah E7, gajah C5. Kalau kita yang main, keluarkan gajah langsung keluar aktif, mungkin salah satu langkah favorit. Bisa kalian pilih Giocho Pianissimo, nama variasi ini. Nah, satu variasi yang lain kawan, opsi ketiga yang paling banyak diambil di posisi ini adalah pion H6 kawan. Mungkin kalian tertarik dengan pion H6, akan sedikit saya lanjutkan ya jalurnya, supaya kalian punya bahan referensi kalau ingin bermain di jalur ini. Nah, putih akan rokade. Pion D6 sekarang dilanjutkan oleh hitam untuk perkuat rantai pion, berikan akses buat gajah terang berkembang. Biasanya pion C3 terlebih dahulu lanjut putih. Nah, kalian bisa dorong pion ini kawan. G6 yang paling banyak diambil ataupun langsung G5 yang terlihat cukup agresif ya. Yang akan disusul benteng E1 lanjut putih, gajah G7 dan pion D4. Sekarang dobrak peta pusat, rokade. Itulah jalur-jalur yang dipilih saat kalian memilih dengan pion H6. Magnus dengan gajah E7. Apa sih tujuan memainkan gajah E7 ini? Beberapa langkah berikutnya kalian akan paham. Karena setelah rokade, nah kuda C3. Saat ada gajah E7 kawan, taktik pin ini sudah tidak berguna lagi buat putih. Kalau nggak ada gajah E7, gajah C5, ya gajah G5 ini jadi momok yang begitu sering dilakukan oleh putih, apalagi kuda sudah di C3 siap lompat ke D5. Inilah salah satu tujuan memainkan gajah ke E7 saja. Pion D6 memang terlihat pasif ya, terlihat menunggu. Dengan formasi gajah yang terkurung oleh rantai pion, memang cenderung pasif menunggu. Tapi masih cukup umum kawan, ini lazim juga di pembukaan Italia pertahanan 2 kuda gajah E7. Pion A4, pion A5, benteng E1, gajah E6 menantang pertukaran, ditolak Alireza blokade saja dengan kuda D5. Harapan Magnus atau harapan hitam jika diterima langsung, maka dia punya center yang bagus kawan dengan pionnya. Dan punya lajur semi terbuka buat benteng. Alireza menantang pertukaran di peta D5. Memang nggak mungkin kalian caplok menggunakan kuda karena 2 perwira kalian kena garbuan. Tapi kalau kalian mencoba menukarkan gajah terang kalian caplok kuda D5 langsung, ini juga bisa jadi salah satu opsi. Setelah ambil balik menggunakan pion, kalau menggunakan gajah, ya jual beli lagi. Ya paling tidak putih akan ambil balik menggunakan pion ganggu kuda, kuda B4. Jangan kalian ganggu kuda ini karena kuda langsung caplok pion ini. Sudah saatnya dobrak maju pion D4. Mungkin pion E4 ada kuda D2 dan pion C6 mungkin. Atau kuda B langsung caplok pion ini bisa dilanjutkan. Oke, seperti itu kawan. Jika baku hantam di peta D5. Nah, di game ini pion H6 dimainkan oleh Magnus. Kontrol peta G5.
Alirisa dengan pion C3 terlebih dahulu. Berikan jalan buat gajah, buat menteri, buat gajah kalau ingin manuver atau sokongan pertarungan petak pusat D4. Benteng E8, menteri B3 langsung keluar di sini kawan, benteng B8 dan pion H3. Lanjut Alirisa Firoza. Kontrol petak G4, sesegera mungkin berikan ruang pergerakan nafas buat raja. Gajah F8, berikan akses buat benteng kawan untuk perkuat lajur E-nya dan gajah E3. Di posisi ini, Magnus akhirnya menukarkan gajah terangnya, caplok kuda D5. Ambil balik menggunakan pion ganggu kuda. Kuda ke E7, selanjutnya di sini ada benteng A7. Kok benteng A7? Bolak-balik. Salah ucap terus. Gajah A7, benteng A8, menteri ambil pion B7. Menteri C8 menantang, jual beli terjadi petak C8, pertukaran menteri kita dapat di langkah ke-17. Nah, gajah tarik mundur lagi ke E3, kemudian baru sekarang Magnus kuda E caplok pion D5. Ancam gajah tidak melakukan pertukaran. Alirisa menahan gajah-gajahnya selama mungkin kawan. Gajah D2 diikuti dengan kuda B6. Gajah tetap dipertahankan gajah B3. Sekarang Magnus pion C5 perkuat petak D4. Nah, di poin ini beberapa langkah saran dari engine adalah membuat langkah menunggu. Ambil contoh gajah mundur ke D1, gajah mundur C1, pion G3. Ini beberapa langkah yang disarankan oleh engine kawan. Tapi setelah berpikir 20 detik di game Blitz panjang ya. Kontrol waktu 3 menit, ya 20 detik terbilang panjang. Akhirnya memutuskan pion D4. Setelah pion C pukul pion D4, pion C ambil balik pion D4 kawan. Magnus tidak melanjutkan jual beli karena simpel diambil balik. Memang pasti sudah diperhitungkan oleh Alirisa. Magnus bakal dorong pion E4 seperti ini. Kuda H4, kuda C4 menyerang gajah gelap kawan. Nah, sudah saatnya gajah ini diambil saja. Maksud admin, kuda ini diambil saja. Diambil seperti ini, ambil balik. Dan melangkah kuda ke F5. Jaga pion di sini. Kalaupun ada pion G6 di sini kawan. Nah, ada kuda ke E3. Benteng ambil pion yang di sini. Wassalam ya. Gajah ini akan menusuk benteng kuda kawan. Sudah saatnya kuda ini dicaplok saja. Tapi memang kawan akan membuat putih juga kesulitan kalau tidak menemukan langkah terbaik kuda F5. Coba lihat pion ini lemah, pion ini juga lemah. Di sini juga bisa juga menjadi masalah ke depannya. Anggap contoh gajah ini ke petak E3 saja. Mungkin ke petak C3 ya, sokong pion. Nah, ada pion G6 terlebih dahulu, tidak memberikan kesempatan kuda manuver. Berikan ruang juga buat gajah nanti pada diagonal ini. Kuda ini juga siap menekan gajah kawan. Benteng siap digeser juga. Nah, benteng yang di sini juga tidak mungkin meninggalkan pion. Banyak sekali masalah kawan. Sudah saatnya dicaplok, tapi Alirisa dengan gajah C3 saja. Dan pion G6, langkah bagus, tidak memberikan tempat buat kuda putih. Jadi Alirisa buka ruang dengan pion G3, siap manuver lagi. Dan Magnus dengan cerdas melangkah kuda ke D5. Menarget gajah dan tidak memberikan tempat juga buat manuver kuda di F4. Dan juga membuat trik kecil, pion E4 ditawarkan, tidak berani ambil. Benteng AC1. Kalau berani ambil resikonya seperti ini. Kuda caplok gajah, tempo juga ancam benteng. Jadi pion langsung ambil balik. Kuda D2. Nah, benteng ini jatuh kawan ya. Benteng ini jatuh, kalah kualitas perwira. Jadi dengan benteng AC1. Mungkin kalian penasaran tadi ya kayak gini ya. Admin nggak melanjutkan tadi satu variasi seperti ini. Nah gini toh ya. Udah campur sini. Nah, bagaimana kalau kayak gini? Bagaimana kalau kayak gini? Ya, unggul jumlah perwira hitam jadinya. Oke, kita mondar-mandir, bolak-balik jadi bingung mungkin kalian. Tadi benteng AC1 pilihan Alirisa Firoza, benteng AB8 menarget gajah lajur B, gajah A2. Kemudian di sini Magnus caplok gajah. Sebaiknya diambil balik menggunakan pion kawan. Di sini tapi memberikan tempat buat benteng ke B2. Benteng ambil kuda C3 sembari menarget kuda di C4. Pion D5, langkah bagus, perkuat posisi kuda dan juga tujuannya untuk
tutup diagonal terang ini kawan. Kalau tadi kuda langsung caplok pion B2, maka diagonal ini terbuka memberikan tempat buat kuda caplok pion G6. Tapi terlebih dahulu pertukaran benteng seperti ini harus dilakukan oleh putih kawan sebelum caplok pion G6 ini. Oleh karena itu langkah bagus dari Magnus selain tutup diagonal terang juga perkuat pion E4. Benteng E2 jaga pion di sini kawan. Dan gajah G7 lanjut Magnus menarget pion D4. Baru sekarang gajah caplok kuda ambil balik. Magnus kali ini yang membuat langkah slip dengan ambil balik menggunakan benteng. Menggunakan pion sedikit bagus karena pion ini coba lihat jadi target gajah ya. Dan benteng siap menyusup juga. Pion A4 ini juga akan jadi target berikutnya kawan. Ya seumpama benteng D2 jelas ya, benteng B4 coba lihat. Nanti disusul benteng ke sini coba lihat. Magnus memilih dengan benteng, benteng pukul benteng ambil balik dengan benteng D2. Benteng ambil pion E4 ini juga bagus, benteng ambil pion yang di sini. Mungkin benteng E8 cek, raja ke H7 dan sudah saatnya manuver kuda untuk menjaga pion sementara. Di sini dengan benteng D2 saja. Di sini ada benteng B3 lanjut Magnus. Persiapan ke sini kawan. Ada kuda G2, benteng D3, benteng C2. Dan ambil pion D4. Langkah bagus disusul benteng ke sini. Kalau benteng putih ambil pion C4, menduduki baris kedua. Raja F1, sekarang pion F5 lanjut Magnus. Kali ini Magnus blunder. Dilihat dari evaluasi bar, keunggulan Magnus hilang kawan. Apa langkah terbaiknya? Pion C3 diadu saja. Kalau jual beli seperti ini, nah mungkin ya inilah yang nggak disukai oleh Magnus. Hanya unggul satu pion, bisa jadi kalau nggak berhati-hati bisa remis. Tapi itu langkah terbaik ya. Oke, Magnus dengan pion F5 untuk perkuat posisi pion E4 nya. Sekarang benteng ambil pion C4, benteng D2. Nah ini salah satu langkah terkuatnya ya untuk blokade ancaman ini kawan. Tapi Alireza memilih kudanya ke F4, blunder kawan. Dengan cerdas Magnus ambil pion F2 dengan gajah, tidak menggunakan benteng cek karena raja akan ke peta E1. Coba lihat gajah dalam posisi tertawan kawan ya. Kalau mundur anggap contoh kemana untuk mempertahankan benteng. Peta A7 ya percuma ya, kena skak, nanti raja naik ke baris ke-7, gajah jatuh lagi. Oleh karena itu dengan gajah ambil pion F2 menarget pion, kuda E2 jawaban terbaiknya kawan. Memilih dengan G4, gajah G3 menarget kuda, kuda ke E2, gajah mundur ke D6. Nah di sini pion pukul ambil balik, kuda D4. Magnus sedikit demi sedikit dorong pionnya. Kuda ke E2 kembali. Giliran satu pion lagi kawan. Pion F4. Benteng C3. Magnus terus dorong. Pion F3. Benteng ambil pion. Pion ambil kuda cek. Benteng pukul pion. Benteng pukul benteng. Di sini Alireza menyerah. Karena jika dilanjutkan seperti ini. Maka gajah bisa atau raja ya aktif dulu. Atau gajah ya pionnya sudah nggak mungkin didorong lagi. Dah. Nggak perlu admin jelaskan lebih detail sampai salah satu pion bisa promosi. Oke, kita lanjut game berikutnya kawan. Nah, game berikutnya adalah Magnus berhadapan dengan Nordicbek Abdus Satrop. Magnus pegang hitam, Nordicbek mengawali dengan E4. Magnus bermain dengan Sicilia, pion C5. Ada iklan masuk kawan. Es krim Campina. Kuda F3, kuda C6, pion D4, pion pukul, kuda ambil balik, kuda F6, kuda C3. Magnus bermain dengan variasi Sveshnikov dari Sicily Defense. Kuda DB5 dan di sini pion D6, kemudian gajah E2. Varian yang tidak populer kawan, gajah E2. Yang paling populer di posisi ini kawan, putih biasanya langsung keluarkan gajah G5 untuk pin kuda. Supaya dia nggak menekan pion ini terus-menerus ya. Supaya nggak lompat ambil pion E4. Yang biasa akan dilanjutkan dengan pion A6, kuda A3, pion B5 siap garpu kuda, kuda lompat ke D5 kawan. Langsung mengincar kuda F6, gajah E7. Nah, gajah caplok kuda F6, ambil balik, bisa dilanjut dengan pion C3.
rokade, kuda C2. Itulah jalur yang paling populer dengan gajah langsung keluar ke G5. Tapi Abdus Satrop memilih dengan gajah E2 saja. Pion A6, kuda A3. Selanjutnya, biasanya pion B5 langsung kawan. Memberikan ancaman pada petak B4 yang paling banyak. Nanti jadi seperti ini. Kuda langsung lompat ke D5. Ataupun juga mundur ke petak B1. Tapi yang paling umum kuda ini ke sini, menyerahkan pion ini ya. Kalau engine menyukai ambil pion E4, tapi manusia lebih suka kuda pukul kuda langsung. Gajah E6 pilihan Magnus Carlsen. Kuda C4. Di sini ada kuda D4. Gajah D3. Perkuat posisi pion kawan, menghindari ancaman kuda. Sekarang Magnus gajah E7, rokade, rokade. Kuda E3, lanjut Abdus Satrop, persiapan untuk perkuat petak D5 kawan. Salah satunya akan lompat petak D5 mungkin. Di sini benteng C8 lanjut Magnus, kuda C terlebih dahulu lompat ke D5, caplok oleh gajah. Kalau caplok menggunakan kuda, balik menggunakan pion ya, ganggu gajah. Oke, Magnus menyerahkan gajahnya, bertukar kuda D5, ambil balik menggunakan pion, tetap dilanjutkan oleh Abdus Satrop. Dan di sini Magnus membuat langkah pengorbanan pion. Langkah pengorbanan pion kawan. Ini juga bentuk langkah bagus atau membuat langkah menunggu seperti pion G6. Oke, pion E4 pengorbanan gajah, ambil pion E4, kuda ambil balik, dan Magnus kehilangan kuda di D4. Menteri ambil kuda D4. Kualitas perwira masih tetap sama kawan, yaitu gajah gelap, putih juga punya gajah gelap ditemani masing-masing kuda. Kuda C5, petak terkuat buat kuda, saran dari engine. Kuda C5 pilihan Magnus Carlsen. Nah, di sini ada kuda F5. Ancam gajah, direct ancaman skakmat juga. Jadi gajah F6, menteri F4 mengincar pion yang di sini. Gajah E5 salah satu solusi kawan. Ya, menteri mungkin ke petak F3, bisa dilanjut benteng E8. Magnus melangkah benteng E8 langsung menyerahkan pion yang di sini. Menteri caplok pion D6. Membuat Abdus Satrop punya pion bebas di lajur D kawan. Tentu keunggulan buat Abdus Satrop sementara waktu. Kalau menteri ambil balik langsung, maka ada garbuan 2 benteng dari kuda D6. Benteng E2, saran dari engine. Langsung infiltrasi baris kedua putih. Magnus memilih kuda E4. Menteri pukul menteri, benteng ambil balik, kuda E3 pertahankan pion kawan. Ada pion B5 lanjut Magnus, perkuat petak C4. Di sini ada pion C3, pion A5, dan Abdus Satrop menantang pertukaran untuk memecah dan berikan jalan buat benteng. Magnus dorong pion B4 dan pion pukul pion. Kenapa nggak didorong saja pion ini? Tidak terlalu kuat kawan ya, tidak terlalu kuat. Karena di sini kuda ini bisa saja untuk coba hancurkan pion di sini. Ya, coba lihat, kalian nggak bisa backup lagi. Jadi langsung saja jual beli, tetap punya pion bebas di lajur D tanpa kehilangan pion, ambil balik, dan Abdus Satrop tak perlu menunggu lama untuk dorong pionnya terus maju di lajur A. Kuda C5, ada gajah D2 menarget pion yang di sini, kemudian gajah ambil pion B2, benteng AB1, dan kuda D3. Dengan gajah C3 ini juga bagus kawan, gajah pukul gajah ambil balik, kemudian benteng FC1, target pion yang di sini, mungkin kuda ini kah ke petak D3, ya ada benteng C2, nanti raja ini dipersiapkan juga segera keluar. Oke, dengan kuda D3 saja Magnus bermain, gajah ambil pion B4, kuda ambil balik gajah, benteng ambil gajah B2, kuda ambil pion D5. Dan di sini cerdasnya Nordibek Abdus Satrop kawan, dia dorong pion A6 langsung. Tidak terburu-buru melakukan pertukaran kuda, karena setelah benteng ambil balik posisi pion terancam kawan. Ini memberikan kesempatan benteng-benteng Magnus menjaga pion yang sendirian di tepi papan. Nah, benteng dobling juga untuk menjaga pion di sini. Raja tidak punya kesempatan untuk bergerak mengawal pion kawan, karena ada benteng hitam yang sudah cut off di lajur D. Anggap contoh di sini,
hitam ya, sudah saatnya dorong. Mungkin benteng A6 terlebih dahulu mungkin harus dihentikan ya pion ini sebelum melangkah yang lain. Mungkin pion F3, pion G5, ada raja F2, raja G7, raja naik, pion F5. Nah, itu tidak ada tempat lagi buat raja ini untuk mengejar benteng atau melintas ke lajur C untuk mendekati pion. Itulah cerdasnya Abdus Satrop, dorong pion A6 langsung. Ada kuda pukul kuda E3, ambil balik, selepas itu benteng A8, benteng A1. Nah, benteng A7 kawan. Dengan keberadaan pion dan benteng yang sudah siap di lajur B ini yang buat repot hitam. Itu yang menjadi pembeda. Pion F6 tadi disarankan oleh engine. Tadi Magnus langsung dengan benteng A7, hentikan laju pion, berikan tempat buat benteng mungkin menekan pion ini. Jadi ditantang oleh Abdus Satrop, ada benteng A8, benteng pukul benteng A7, ambil balik, kemudian melangkah raja F2. Jelas Abdus Satrop sudah bisa tenang kawan, karena unggul materi satu pion di sisi tepi papan, dia bisa leluasa melangkah raja untuk predali 3 pion sayap raja ini. Magnus raja F8, raja F3, mereka berebut tempat di center kawan, dan sekarang Abdus Satrop dengan pion G4. Raja C6, raja F5, raja C7. Sepertinya raja ini akan dibawa Magnus untuk blokade laju pion A, sedangkan bentengnya siap keluar beraksi lagi. Pion E4 lanjut Abdus Satrop, raja B8, benteng B1 cek. Raja ke sana, kemudian benteng B6, jaga pion. Benteng D7, Magnus mencoba keluar. Pion E5, langkah bagus dari Abdus Satrop, benteng D2 menarget pion di sini. Ada benteng B7, 3 pion jadi target benteng Abdus Satrop. Magnus benteng F2 cek. Kalau ambil pion yang di sini, ya pion ini jatuh. Berikutnya ini ya, kalau cek di sini, ya raja ke F6 saja. Dan bisa mengawal pion di lajur E ini kawan. Kalaupun benteng yang stuck di sini, simple ke sini, bisa backup benteng. Magnus dengan benteng F2 saja cek. Raja E4, pion G5 sekarang lanjut Magnus, pion H3, ada pion H6, kemudian benteng B6. Menarget pion sembari menjaga pionnya sendiri. Jadi benteng E2 cek, raja ke D4, cek lagi, raja ke E3, dan benteng A2. Sekarang benteng ambil pion H6 lanjut Abdus Satrop, raja A7, dan raja mulai naik. Benteng F2 dan benteng F6, Magnus menyerah kawan. Ya, menyerah. Kalau tidak dilanjut, kalau skak-skak lagi, ya raja bisa ke petak F5 dan menarget pion yang di sini kawan. Pion ini jatuh. Kalau pertukaran langsung diterima Magnus, ambil balik menggunakan pion, raja ambil pion yang di sini, raja ambil pion yang di sini, sudah punya banyak pion yang bisa bebas nanti. Oke, itulah 2 game permainan Magnus Carlsen di hari kedua permainan Blitz. 1 kemenangan atas Alireza Firoza dan kemenangan yang lain di babak terakhir mengalahkan Ivan Saric, dan 1 lagi tadi kita lihat kekalahan dari Magnus, satu-satunya kekalahan di permainan Blitz kawan atas Abdus Satrop. Sekali lagi selamat buat King Magnus kawan yang menjadi juara terus. Magnus ini harus di-ban supaya memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang lain bisa juara. Atau nggak usah diundang Magnus ini, kita naturalisasi saja. Ya itu soal band-band tadi ya, bercandaan saja ya, bercandaan saja. Oke, terima kasih, semoga bisa menghibur kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Nah, kita bisa mulai mengcover permainan Safira Devi kawan di kejuaraan dunia. Tapi sayangnya di game pertama dia harus kalah oleh Nurigul Salimova. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.